Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Farid Bahrudin, SS, MU. Saya merupakan dosen di Fakultas Sastra, program studi Sastra Inggris di Universitas Sawarga di Makassar. Saya merupakan dosen yang mengampu mata kuliah English Post. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah English Post. Dan saat ini saya akan mendemonstrasikan mata kuliah English Post. Dalam mata kuliah English Post ada beberapa poin CPMK yang akan kami sajikan kepada para mahasiswa. Pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis tentang konsep mata kuliah English Post. Tentu ketika mereka menganalisis, kami membekali terlebih dahulu tentang teori dan juga pendekatan dalam menganalisis karya sastra. Mana karya sastra dan mana karya yang non sastra. Dengan teori dan bekal pendekatan yang kami berikan kepada mahasiswa, tentu mahasiswa ke depan akan mampu mengaplikasikan cakupan mata kuliah yang diskursus, baik karya sastra klasik dan juga karya sastra kontemporer. Berikutnya, CPMK berikutnya adalah mahasiswa mampu menciptakan karya prosa baik berupa cerpen maupun novel untuk sebagai hasil pembelajaran mata kuliah English Post. Dengan bekal teori sebagaimana kami sudah jelaskan tadi, ada beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan intrinsik seperti karakter, plot, setting, alur, dan tema. Nah, dengan poin-poin intrinsik dan juga poin ekstrinsik mengenai background pengarang, hal ini akan memudahkan mahasiswa ketika ingin mendesiminasikan atau menulis buah pikirnya berupa cerpen ataupun CPMK terakhir misalnya, mahasiswa mampu mengembangkan penelitian English Post yang kontekstual dan memiliki pengaruh pada kehidupan sosial, seni, dan kebudayaan di tengah masyarakat. Kami tidak hanya mendorong mahasiswa untuk menulis karya sastra berupa prosa, tapi kami juga mendorong para mahasiswa untuk melakukan penelitian yang dipublish di beberapa jurnal ternama, sehingga ketika mahasiswa selesai mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mereka memiliki karya ilmiah berupa artikel, entah dipublish di Proceeding ataupun di jurnal nasional, indeks nasional ataupun internasional. Adapun bahan pokok ajar yang kami berikan untuk mata kuliah English Post adalah satu, kajian strukturalisme dalam English Post. Kedua adalah strukturalisme dinamik dan genetik. Berikutnya adalah pendekatan psikologi sastra yang memungkinkan mahasiswa membaca atau mengkaji psikoanalisis atau konflik batin dari setiap karakter dan juga psikis pembaca. Kelima adalah mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, baik peningkatan receptive skills seperti membaca dan mendengar maupun productive skills. Mengapa hal ini penting? Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah English Post atau prosa bahasa Inggris. Tentunya mereka disibukkan dengan prosa-prosa yang bertuliskan bahasa Inggris, sehingga ketika mereka membaca, kami berharap tentu mahasiswa dapat meningkatkan reading comprehension-nya, dan juga ketika mereka selesai membaca, mereka akan berdiskusi dan akan melatih speaking performance. Bahan kajian terakhir adalah kami juga membutuhkan kajian sosiologi sastra dalam English Post, sehingga mahasiswa tidak hanya menikmati bacaan sastra, dia bisa menghubungkan realitas sosial dalam karya sastra dan juga realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bagaimana mengkaji aspek kemanusiaan dalam karya sastra. Adapun sub CPMK pada mata kuliah English Post, pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep daripada mata kuliah English Post.
Kedua adalah mahasiswa menjelaskan apa sih psikoanalisis dalam pengkajian sastra. Berikutnya tentu mahasiswa mampu menjelaskan teori daripada sosiologi sastra dalam pengkajian prosa Inggris. Dan terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori kritik sastra dalam memahami perkembangan sastra di bahasa ini. Mungkin itu saja untuk RPS mata kuliah English Prose. Setelah ini saya akan mendemonstrasikan cara saya memaparkan atau mendeliver konten daripada mata kuliah English Prose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, well, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, good day, everyone. Afternoon, sir. Alright, thank you. At the moment, I'm going to explain the material, one of the sections material in Faculty of Letters, and it is English Prose. I'm not going to talk about the English Prose, but I also will explain its function, especially in EFL teaching, right? Do you know the meaning of EFL? No? Is there anyone? No? So EFL is an English as a foreign language. Because you know, English is known as, it could be classified as several types, right? There's English as a first language, as a second language, and foreign language. The foreign language, the English, is as a foreign language, it is Indonesia, right? In America, of course, it's the first language. In Singapore, it's the second language, right? Now it's foreign language. So, of course, when we talk about prose, it's really, it has a lot of benefits. And I'm going to discuss with you guys about these courses, right? And at the end of the class, I'm going to separate several groups. Okay? Each of you will discuss about the intrinsic part of the story. And we will present your thoughts, your perception about the theme of the story. Do you understand what I'm saying? Is that clear for you? Is my voice audible for you? Clear, yeah? Okay, thank you. But before you're right, this is the outline, right? The outline means the general point of my class, right? The first point, I'm going to explain the concept of prose. So what is prose? How prose is designed, right? What's the system of the prose, right? And also, I will explain the theory of studying prose. Because when you read a prose, you have to analyze it using a theory in order to have a good interpretation or understanding of the story itself. Okay, so these 2 points will be the outline here. And I want you to understand a holistic point of this course. Because we are going to talk about prose, and let me clarify that prose is a part of literature. So therefore, in this case, I'm going to explain and discuss with you guys about what is the prose, okay? And what is literature? And you raise your name. Anybody want to talk about literature? Yes? Nani? Can you share with us what is literature? Apa itu sastra? I think You can use Bahasa Indonesia, but if you can use Bahasa Inggris, right? Because this is English class. bahasa itu kayak bahasa ini bukan bahasa bagus, kayak keindahan gitu. Pindah, oke, good. Seperti kayak visi termasuk lagu juga itu kayak saya kira gitu. Oke. Ada lagi? Mas mau bicara tentang sastra? Ada? Oke, Mbak. Ada? You want to talk about literature or sastra? Pernah dengar, right? Oh, okay. What about you? Karya-karya yang basically most of them are Good point. Okay. yeah, this literature is karya-karya
karya yang basically written work, written creation. Okay, good. Such as poems, novels. Good point. So that's why I do agree with you guys about your perception. So literature is a form of human expression. When you express your opinion, your thought, and you write it into text, it could be a literature. But not text. Not every single language written in the text is categorized as a literature. Tidak semua persepsi boleh ditulis di dalam bahasa dan dari teks itu sastra ya. No, not at all. Because literature, when you like to read your prose or your literature, you have to integrate the metaphor, for example, the hyperbolic lexicon, and etc. Right? So it's a form of human expression with beautiful language, with symbolic language that could be interpreted by the readers. Okay? So I'd like to classify two things in this point. Literature classify three things, right? It's as your friends say like this, it is drama, poetry, and prose. Prose, is different than poetry. Yeah? If you'd like to write poetry, you can write it, with a particular line. Jadi ada rimanya A, A, B, E. Nah, kalau prose tidak terikat pada hal tersebut. Prose can be categorized as like novel, short story, and etc. Okay. So now, what about literary studies? Because this is really important too. So literary studies, or in bahasa Indonesia we call it ilmu sastra, it is the way to study this work. This work, okay? So literary study consists of three things. The first one is theory of literature. And the second one, the last one is history. So all these things are related to each other. Okay? Understand? Now I'm going to discuss with you guys. I know some of you probably have read short story. Some of you probably have read novel. So I'm going to ask you, every single you, kenapa kita harus membaca sastra misalnya? Ada pernah baca novel? Atau cerpen? Atau puisi? Pernah? Pernah, oke. I want you to share with us. Siapa dulu? Mbak? Tentang novel. Novel berceritakan tentang kisah awal pertemuan sampai proses sampai akhir. Cerpen hanya singkatan dari novel tersebut. Kenapa kita harus membaca novel? Kenapa Mbak membaca novel? Karena kalau novel itu biasanya mengandung keseharian dan juga kami. Jadi ceritanya kalau ada yang positif di novel itu bisa kita. Jadi memotret soal kehidupan ya? Yes. Okay, good. Kenapa? Let's take it down. The first one is I'm gonna talk the reason why we have to read novel. There is an ancient Greek, ada filosof dari kuno, dia mengatakan why we have to read novel because it contains rules and culture. Rules is like entertaining, and useful. Dari mana kita bisa mendapatkan entertainingnya? If you enrich your vocabulary, your language, your linguistic intelligence. Tapi sastra tidak hanya menghibur. Kalau tujuan sastra hanya menghibur dan menghilangkan aspek lain, maka pertanyaannya adalah what is the difference between sastra? So that's why literature should be entertaining. The second point is literature should be educative, tapi tidak hanya mendidik. Karya sastra tidak boleh hanya mendidik, tapi menghilangkan unsur menghiburnya. Kalau karya sastra hanya mendidik, apa bedanya karya sastra dengan koran? Karena koran informatif. Maka dari karya itu ada poin hiburnya. Terakhir
berbagai macam aspek kehidupan yang dianggap diskriminatif. Ketika orang membaca karya sastra, ada psikologis, dia merasa bahwa hal ini harus kita melakukan langkah-langkah yang perlu itu. Makanya dia membaca. Okay. This is the function of literature. Literature also, it contributes in linguistic intelligence. So, in linguistic intelligence. Jadi, kemampuan bahasa ya. Jadi, kalau kita lihat pertama adalah vocabulary. Dalam ilmu linguistik disebut morphology. Semakin Anda membaca, the more you read literature, the more you increase your vocabulary. Okay. And the second one is grammatical pattern. When you read prose, for example, you will be able to familiar with the structure or the grammar of the targeted language. For example, you read English novel. Of course, you are going to be familiar with this structure. Okay? Anda membaca sastra Arab misalnya, atau sastra Ibrani misalnya, atau sastra Cina misalnya. Ketika Anda membaca, Anda cukup familiar dengan struktur atau gramatika bahasa. Kalau Anda tidak punya pemahaman atau keterampilan dalam gramatika, tentu akan menghambat proses kognisi kita dalam menangkap konten sastra. Dan terakhir yang ketiga adalah word pronunciation. Jadi yang penting ketika Anda melakukan pentas drama, tentu harus mengucapkan pronunciation. Okay? Dan yang terpenting adalah multicultural consistence. It depends on the reading materials. Kalau kita membaca karya sastra, misalnya sastra Inggris, sastra Rusia, sastra Indonesia, tentu itu akan membentuk pribadi kita. Karena setiap pengarang punya latar belakang budaya. Okay? Sehingga ketika kita membaca sastra, itu seakan-akan kita berinteraksi dengan kebudayaan pengarang. The difference, and you are going to tolerate towards the cultural differentiation. Kita akan respect dan toleran terhadap perbedaan. Okay? So it is really useful. It could be useful. The last one, it could be useful if you read several or word literature. Okay, I'm going to explain about. Before I will separate several books, ya. Nanti kita akan bagi grup, and you are going to discuss. I'm going to give you a short story. Saya akan kasih cerpen dan kalian berdiskusi tentang temanya. Oke? Okay? Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan analisis sastra menurut Abraham. Jadi ada 4 hal ya kalau kita klasifikasi menggunakan teori Abraham. Pertama adalah ekspresif, yang kedua objektif, ketiga mimetik, terakhir adalah pragmatik. Oke? Kalau ekspresif itu adalah berkaitan dengan background pengarang. Kita juga mencoba melihat apa sih kondisi sosial politik apa yang mempengaruhi pengarang. Mungkin saja ketika itu hukumnya diskriminatif, seperti yang terjadi pada pemerintah kolonial. Kebijakan hukumnya diskriminatif terhadap masyarakat. Oke. Jadi ekspresif itu berkaitan dengan pengarang, kondisi sosial politik pengarang, atau keyakinan pengarang dalam menulis cerita. Yang kedua adalah objektif. Objektif ini berkaitan dengan teks. Berkaitan dengan teks apa saja teks-teksnya. Pertama adalah alur. Yang kedua adalah karakter. Yang ketiga adalah latar atau setting. Terakhir adalah tema ya. Tema. Nah, tema ini seperti ide pokok. Ketika Anda membaca cerita, Anda akan mencoba menerka ini kira-kira temanya apa. Oh, mungkin temanya berbicara tentang diskriminasi sosial. Oh, mungkin temanya berbicara tentang persahabatan. Oh, mungkin temanya berbicara tentang rasisme dan berbagai macam hal. Oke. Lalu mimetik cermin dari sastra sebagai cermin reaksi sosial, dan pragmatik adalah persepsi pembaca setelah membaca karya sastra. Oke.
tentu ketika Anda membacakan sastra, Anda bisa mencoba merelasikan pengalaman Anda, persepsi Anda terhadap karya sastra. Paham ya? Nah, sekarang saya mau membagi kelompok. Oke? Bisa ya? Jadi dua, Anda bisa pilih apakah whether you choose the prose or the short story called The Bed, or you can also choose Siapa Suruh Sekolah di Hari Minggu as a short story ya. Both of these are short story. Bisa cari di Google dan kami teman-teman diskusikan. Coba. Oke, saya apa ya? Okay, saya yakin I know that you have read the story and I am sure that you already have the theme, you have observed the theme of the story, and now I want you guys to present your thoughts. Okay, you have to talk about the themes and the reason why you choose the theme. Okay, because every single have different point of view. Okay, not only stating the theme, but also the reason. Okay, so the first group will present your topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsina. Saya ingin mempresentasikan hasil dari bacaan saya terkait cerpen yang ditulis oleh Faisal Oda tentang Siapa Suruh Sekolah di Hari Minggu. Nah, menurut saya ketika saya sudah membaca cerpen tersebut, saya mendapatkan sebuah tema, yaitu pembalasan dendam Semang terhadap ibunya Rahim. Hanya seperti itu saja. Alasannya karena dari sekian yang saya baca, ternyata intinya hanya itu. Ibunya si Rahim dibunuh oleh si Semang tersebut, dan anaknya si siapa? Ibunya Rahim tadi, kakaknya si Rahim, namanya siapa ya? Waliono itu ternyata sudah tahu bahwa ibunya dibunuh oleh si Semang yang adalah lokasi ibunya dulu sebelum menikah sama bapaknya. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Now the second group will present material. Okay, I want you to speak English. Okay, you can listen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I would like present about the bed karya Anton Chekhov. I think tema the bed about kemanusiaan dan isolasi. Why? Because pada saat itu seorang banker dan pengacara dia melakukan pertaruhan di mana itu di mana seorang pengacara dia berkata itu bahwa lebih baik dihukum seumur hidup daripada dihukum hukuman mati. Sedangkan banker itu tidak setuju dengan apa yang dikatakan seorang pengacara, sehingga terjadilah sebuah pertaruhan di mana sang banker bertaruh dengan pengacara bahwa pengacara itu banker itu bilang saya akan bertaruh sebuah juta pound sterling istilahnya, dan pengacara itu setuju. Singkat cerita, pada tahun terakhirnya di masa tahanan, sang pengacara
berpikir apakah akan membunuh seorang counselor atau sebaliknya dokter yang membunuh pengacara. Itulah kenapa saya mengambil tema kemanusiaan dan isolasi. Tetapi di dalam cerita tersebut juga ada sudut pandang yang sangat bagus saya lihat, karena di dalam masa tahanan itu, di masa tahun pertama, kedua dan hampir ke-15 itu, pengacara itu apa ya? Dia bisa berkeliling dunia tanpa harus keluar dalam tahanan, melalui dia membaca buku. Jadi sehingga semua peralatan-peralatannya seperti biolanya apa dan lain dia tidak butuhkan. Dia cuma hanya membaca buku dan buku apa? Banyak karya-karya sastra seperti kayak bahasa Prancis dan lain. Jadi dia bisa pergi ke macam negara. Itu dari saya. Sekian. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Now I'm going to present my talk about story about short story that written by Faisal Fordeng, and it's about siapa suruh sekolah minggu. So in my opinion, menurut saya, it's all about selfishness, egoism dari salah satu karakter yang bernama Semang. Ya, kenapa saya bilang egoism karena berawal dari sakit hatinya tidak menikah dengan seorang wanita yang dia sukai, sampai membawa unsur-unsur agama hanya untuk melampiaskan balas dendamnya, dari selfishness, egoismnya, dari revenge, this revenge, balas dendamnya, musik, religi, unsur agama, yang mana dia gunakan boneka tangannya itu anak dari lawannya yang mana yang seseorang yang mendapatkan itu yang sebagai sudi diselover lah, seharusnya dia itu pastinya, tapi dia lantasin ke anaknya karena anaknya dulu seperti kayak statementnya statementnya Rahim yang selalu dia bilang ini, dia tidak masih kecil, dan punya opini sendiri, dan katanya orang terus dia ambil saking dulu, dan itu yang dimanfaatkan oleh Semang. Jadi That was the last presentation by your friends. Thank you very much for joining our class today, or the English course today. And I want you guys to keep reading, whatever it is. You can read prose, you can read history books, you can read politics books, you can read law books. Okay? You have to read, because through reading, you can increase your knowledge. I think that's all for today. Once again, thank you for joining my class.